Halo teman-teman, siapapun yang menonton video ini, salam kenal. Saya Awan Juanda, panggilannya Awan, dan untuk hari ini saya akan mengajar kelas sosiologi, khususnya materi tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini merupakan bisa dibilang sebagai salah satu konsep dasar dalam ilmu sosiologi yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang masyarakat itu nggak bisa lepas dari yang namanya perubahan. Masyarakat itu dinamis, masyarakat itu tidak statis. Masyarakat itu dimanapun masyarakat tersebut pasti mengalami yang namanya perubahan. Dan kita semua sebagai bagian dari masyarakat pasti juga pernah mengalami perubahan sosial tersebut. Oleh karena itu teman-teman belajar tentang perubahan sosial ini itu penting banget. Bukan cuma untuk syarat kelulusan sosiologi aja, tapi juga agar kita nih memahami, bisa lebih memahami masyarakat sekeliling kita, bisa lebih memahami dunia di mana kita tinggal. Nah, terkait dengan itu, teman-teman, topik pembahasan hari ini akan mencakup tiga hal, yaitu pertama definisi perubahan sosial, kedua adalah karakteristik perubahan sosial, dan yang ketiga adalah teori-teori yang terkait dengan perubahan sosial. Pertama-tama tentang definisinya dulu. Apa itu perubahan sosial? Kalau kita baca dari buku-buku, kita baca dari internet gitu, ada banyak banget definisi dari perubahan sosial, definisi-definisi yang dibuat oleh para tokoh-tokoh, para sosiolog-sosiolog tuh banyak banget. Kalau kita baca semuanya sampai pusing tuh. Makanya dalam kelas hari ini yang saya berikan hanya tiga aja, gitu. Biar nggak terlalu pusing, saya kasih tiga aja. Nah, um, tiga tokoh ini kalau kita lihat definisinya nih, bisa sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Definisi yang pertama ini definisi dari William Ogburn. Dia mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada unsur-unsur kebudayaan. Di mana unsur-unsur kebudayaan itu ada dua macam. Ada kebudayaan yang material, ada juga kebudayaan yang sifatnya imaterial. Kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang berwujud, yang ada objek fisiknya gitu. Misalnya apa? Misalnya perubahan dalam teknologi atau perubahan dalam gaya berpakaian gitu ya, fashion. Itu adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan yang material. Tapi perubahan kebudayaan itu juga ada yang imaterial. Nah, kebudayaan imaterial itu apa? Kebudayaan imaterial itu adalah kebudayaan yang bersifat abstrak gitu ya, bersifat tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya nilai-nilai, kebiasaan, gaya hidup, norma-norma. Itu adalah kebudayaan yang tidak berwujud dan sebenarnya itu juga bisa mengalami perubahan. Dan definisi yang kedua itu ada dari Salo Sumarjan. Menurut beliau, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga atau institusi sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Di mana um, institusi sosial ini kan macam-macam teman-teman. Ada misalnya institusi keluarga, ada institusi pendidikan, ada institusi ekonomi, ada institusi politik, ada institusi hukum, dan semua institusi-institusi tersebut itu bisa mengalami namanya perubahan sosial. Jadi ada dua tadi, kalau William Ogburn dia bilangnya perubahan itu terjadi pada kebudayaan atau kultur, sementara Salo Sumarjan dia bilang perubahan sosial ini mengacu pada perubahan dalam lembaga atau institusi. Jadi perubahan struktur. Gitu. Sementara itu definisi yang ketiga ini dari John Macionis, dia mendefinisikan perubahan sosial sebagai proses transformasi pada kebudayaan dan institusi sosial dari waktu ke waktu. Jadi bisa dibilang kebudayaan definisi beliau ini mencakup dua definisi sebelumnya gitu. Dan dia juga memberikan satu kata kunci yang penting tentang perubahan sosial yaitu waktu gitu. Jadi kalau kita bicara perubahan sosial itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya waktu karena perubahan itu terjadi dari waktu ke waktu gitu. Masyarakat zaman dulu itu beda dengan masyarakat zaman sekarang. Beda juga dengan masyarakat di masa depan, teman-teman. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu itu terjadi yang namanya perubahan sosial. Nah, mungkin masih ada yang belum kepikiran, masih ada yang pikirannya terawang-awang sebenarnya apa itu perubahan sosial, nggak apa-apa. Akan kita perjelas di slide selanjutnya yaitu tentang apa sih sebenarnya ciri-ciri umum gitu ya, karakteristik umum dari perubahan sosial.
Nah, kalau menurut Macionis ada 4 karakteristik utama dari perubahan sosial. Yang pertama itu, perubahan sosial itu pasti terjadi. Gitu. Kenapa bisa terjadi? Pasti terjadi karena tadi yang saya bilang di awal, masyarakat itu sifatnya itu dinamis, tidak statis. Jadi dimanapun atau kapanpun masyarakat itu berada, atau sekecil apapun masyarakat itu, sesederhana apapun masyarakat itu, ya kan, mau itu masyarakat desa, mau itu masyarakat kota, itu pasti mengalami yang namanya perubahan sosial, ya kan. Makanya ada yang bilang bahwa satu-satunya hal yang pasti dalam dunia ini tuh adalah perubahan gitu, karena semua orang pasti mengalami namanya perubahan, setiap masyarakat pasti mengalami yang namanya perubahan sosial. Karakteristik yang kedua, teman-teman, adalah perubahan sosial itu kadang disengaja atau direncanakan, tapi kadang juga tidak. Nah, contohnya apa ya? Contohnya misalnya kalau kita lihat kasus-kasus pembangunan. Pembangunan itu, teman-teman, itu pasti direncanakan. Jadi eh, kasus pembangunan itu semuanya merupakan perubahan sosial yang direncanakan. Contohnya apa? Contohnya pemerintah sekarang sering membangun jalan tol. Nah, pembangunan jalan tol itu adalah perubahan sosial yang direncanakan. Yang pemerintah merencanakan pembangunan tersebut dengan tujuan mempermudah transportasi, dengan tujuan ya memperlancar arus lalu lintas gitu kan. Tapi teman-teman, perubahan sosial itu tidak selalu direncanakan gitu. Ada juga perubahan sosial yang tidak direncanakan. Misalnya tadi pembangunan jalan tol. Ya, walaupun pembangunan itu direncanakan, tapi bisa jadi menimbulkan dampak-dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, akibat dari pembangunan jalan tol, banyak pedagang-pedagang yang biasanya jualan di pinggir jalan, jadi sepi dagangannya. Yang jualan di pinggir jalan jadi kehilangan dagangannya. Kenapa? Karena ya mobil-mobil udah nggak ada lagi yang lewat jalan mereka. Mereka pada lewat jalan tol yang baru. Nah, itu contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan. Gampangnya begitu, teman-teman. Nah, karakteristik yang ketiga, itu perubahan sosial itu bersifat kontroversial. Artinya, yang namanya perubahan sosial itu cenderung menimbulkan perdebatan. Jadi, dalam melihat suatu perubahan sosial, itu biasanya ada pihak yang bersifat konservatif, tapi ada juga pihak yang bersifat progresif. Pihak konservatif ini um, artinya mereka itu cenderung menolak atau tidak mau ya, terjadi perubahan gitu. Sementara pihak yang progresif ini bisa dibilang mereka yang menerima atau bahkan mendorong terjadinya perubahan sosial. Contohnya apa? Contohnya hmm, saat ini nih teman-teman, yang kita lakukan saat ini. Kita sekarang lagi belajar secara online. Pembelajaran jarak jauh. Itu adalah suatu perubahan sosial. Zaman dulu mana ada orang sekolah, kuliah online gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi hal yang baru gitu, perubahan sosial. Nah, ini adalah perubahan sosial yang kontroversial. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang setuju bahwa sekolah di masa pandemi ya harus online. Kenapa? Karena ya kalau nggak berubah jadi online, bisa bahaya bagi murid-murid. Anak-anak bisa pada ketularan semuanya kan, resikonya lebih tinggi. Tapi ada juga yang menentang. Ada juga yang menentang perubahan ini gitu, perubahan sekolah online. Kenapa? Karena mikir bahwa ya namanya sekolah tuh harusnya offline. Nggak bisa namanya sekolah online, nggak akan masuk ke otak anak-anaknya gitu. Ada juga tuh yang ngomong kayak gitu. Jadi perubahan sosial itu sifatnya tuh kontroversial. Dan yang keempat, teman-teman, yang keempat itu uh, beberapa perubahan sosial itu lebih penting daripada yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya ada perubahan tuh yang lingkupnya dan dampaknya itu kecil atau sempit. Tapi ada juga perubahan-perubahan sosial gitu yang lingkupnya atau dampaknya itu lebih luas, mempengaruhi orang banyak. Contohnya apa? Misalnya ada perubahan dalam um, gaya berpakaian, perubahan dalam fashion gitu. Itu nggak terlalu luas ya, nggak terlalu besar perubahannya gitu kan. Nggak semua orang terdampak oleh perubahan tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin peduli atau mungkin uh, lekat dengan dunia fashion gitu yang akan terdampak oleh perubahan tersebut. Tapi ada perubahan-perubahan yang sangat besar lingkupnya yang bisa dibilang mencakup semua orang. Misalnya apa? Misalnya dulu di tahun 1945 bangsa kita, bangsa Indonesia merdeka.
Yang bangsa kita yang tadinya selama bertahun-tahun dijajah oleh penjajah, tiba-tiba merdeka tahun 45, itu banyak sekali yang terdampak gitu ya. Itu adalah suatu perubahan sosial yang sangat besar, yang mempengaruhi uh, segenap bangsa Indonesia gitu kan. Banyak sekali yang terdampak gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini bagian terakhir teman-teman, bagian terakhir dari kelas hari ini yaitu tentang teori-teori perubahan sosial. Sebenarnya ada banyak banget teori-teori tentang perubahan sosial. Di mana teori-teori ini tuh sebenarnya apa ya, bisa dibilang sebagai alat gitu ya. Alat yang secara umum digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis gejala-gejala atau kasus-kasus perubahan sosial. Ada banyak, tapi yang karena waktunya terbatas, jadi untuk hari ini yang akan saya berikan hanya dua teori tentang perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi, dan yang kedua adalah teori siklus. Nah, teori evolusi ini teman-teman itu atau teori linear bahasa lainnya itu, kata lainnya, itu berasumsi bahwa perubahan sosial ini terjadi secara bertahap dengan arah yang tetap dari satu titik awal sampai berhenti pada satu titik akhir. Jadi bisa dilihat nih seperti di gambar ini gitu ya. Masyarakat tuh yang dari tadinya primitif jadi tradisional, jadi modern. Contohnya misalnya dari segi mata pencaharian, teman-teman. Dari segi mata pencaharian itu uh, masyarakat dari masa ke masa tuh berubah. Pada masa lalu masyarakat primitif gitu ya, mata pencaharian kita itu berburu gitu kan, berburu dan meramu, mengumpulkan makanan segala macam. Tapi seiring perkembangan waktu gitu ya, seiring perjalanan waktu, terjadilah perubahan sosial. Kita mulai meninggalkan uh, cara-cara berburu, mulai bertani gitu kan, punya bikin alat-alat tani, bikin pertanian, bikin rumah-rumah di samping kampung-kampung gitu ya. Nah, baru setelah itu seiring berjalan waktu lagi, masyarakat menjadi semakin modern, jadilah masyarakat industri. Semakin modern lagi sekarang adalah masyarakat, istilahnya masyarakat digital gitu. Jadi uh, kalau di gambar ini masyarakat tuh linear gitu ya. Perubahan sosial itu sifatnya linear. Makin sini makin naik, makin naik, makin modern, makin canggih. Nah, itu teori yang pertama, teori evolusi. Teori yang kedua tuh teori siklus. Dia berasumsi bahwa yang namanya perubahan sosial itu tidak akan berhenti walaupun telah mencapai titik tertentu, dan akan menimbulkan pola-pola sosial yang berulang dari masa lalu ke masa sekarang gitu ya. Contohnya di gambar ini gitu kan, yang namanya siklus tuh berulang, artinya berulang, muter-muter gitu namanya siklus tuh. Bisa dilihat di gambar ini. Um, Contohnya, jadi teori ini tuh beranggapan bahwa pola-pola sosial yang lama itu bisa terulang kembali. Sebagai contoh, misalnya kita lihat di bidang kesehatan. Gitu. Jadi zaman dulu tuh orang-orang itu kalau berobat itu misalnya sering pergi ke dukun, gitu. Atau kalau berobat tuh pakai obat-obat tradisional gitu kan, yang mereka buat sendiri dari bahan-bahan yang mereka temukan di alam sekitar. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kan di era modern, orang-orang tuh kalau berobat ya pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, beli obat tuh di apotek gitu kan. Udah lebih modern, udah lebih canggih, udah lebih rasional gitu istilahnya. Tapi teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya ada juga gejala di mana ada kasus yang menarik sebenarnya, di mana munculnya sekarang tuh istilahnya pengobatan-pengobatan alternatif gitu kan. Ada obat-obat herbal, ada praktek-praktek terapi-terapi tradisional yang muncul kembali dan digemari oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu contoh di mana pola-pola atau cara-cara lama itu yang tadinya sudah tergantikan tapi mulai diterima lagi oleh masyarakat. Nah, ini menggambarkan salah satu, bisa digambarkan, bisa dijelaskan oleh teori siklus ini gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada dua nih yang saya berikan hari ini. Teorinya, teori evolusi dan teori siklus. Selain ini masih ada lagi teori-teori lain. Bisa dicari tahu sendiri. Nah, karena udah sampai sini, ini berarti kelas hari ini sudah selesai teman-teman. Makasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga semakin semangat untuk belajar sosiologi. Dan sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.